Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Simak, Ayo Sekolah Fisika, Matematika, dan Kimia. Pada video kali ini bersama saya Mr. YV, kita akan membahas soal-soal difraksi celah tunggal dan pada kisi. Kita membahas soal yang pertama. Suatu celah sempit tunggal dengan lebar A disinari oleh cahaya monokromatik dengan panjang gelombang 5890 angstrom. Agar terjadi pola difraksi maksimum orde pertama pada sudut 30 derajat, maka lebar celah tersebut adalah titik-titik. Pada soal diketahui panjang gelombang yang digunakan 5890 angstrom, kemudian theta sama dengan 30 derajat untuk n-nya sama dengan 1, atau pola difraksi maksimum orde pertama berarti n-nya sama dengan 1. Ditanyakan lebar celah, pada soal lebar celahnya adalah A, berarti D sama dengan A. Ini merupakan lebar celah yang ditanyakan. Difraksi maksimum orde ke n pada celah tunggal, difraksi maksimum celah tunggal itu kita gunakan hubungan D sin theta sama dengan n plus 1/2 dikali lambda K A dikali sin 30 sama dengan 1 plus 1/2 dikali 5890 angstrom, atau A kali 1/2 sama dengan 3/2 dikali 5890 angstrom. Ini kita coret duanya, maka kita dapatkan A nya sama dengan 3 kali 5890 angstrom, berarti sama dengan 17.670 angstrom. Jadi jawabannya C. Oke, kita membahas soal yang kedua. Cahaya monokromatik dari sumber yang jauh datang pada sebuah celah tunggal yang lebarnya 0,800 mm pada sebuah layar 3,00 meter jauhnya. Jarak pusat terang dari pola difraksi ke gelap pertama diukur sama dengan 1,80 mm. Panjang gelombang cahaya yang digunakan adalah, pada soal ini diketahui lebar celah ya, lebar celahnya berarti D sama dengan 0,800 mm atau sama dengan 8,00 kali 10 pangkat min 4 meter. Kemudian L itu adalah jarak layar ke celah, berarti sama dengan 3,00 meter. Kemudian jarak gelap pertama dari pusat terang, berarti Y1 sama dengan 1,80 mm atau 1,80 kali 10 pangkat minus 4 meter ya. Pada difraksi celah tunggal kita gunakan D sin theta sama dengan n lambda. Ini interferensi minimum. Pada soal 1 tadi adalah interferensi maksimum, atau D kali Y per L sama dengan n lambda. Maka lambdanya sama dengan D kali Y per N kali L. Maka lambda sama dengan D nya kita masukin 8,00 kali 10 pangkat min 4 dikali Y nya 1,80 kali 10 pangkat min 4 dibagi N nya 1 dikali L nya 3,00. Maka lambdanya sama dengan sekitar 4,80 kali 10 pangkat min 7 meter atau sama dengan 480 nanometer. Jadi jawabannya B.
Oke, berikutnya kita membahas soal yang ketiga. Suatu pola interferensi di layar dihasilkan melalui sebuah celah tunggal yang disinari dengan cahaya berpanjang gelombang 625 nanometer. Lebar celah 2,5 kali 10 pangkat min 4 meter. Jika minima ketiga berjarak 3 mm dari minima pertama, maka jarak celah ke layar adalah. Pada soal diketahui panjang gelombang sinar yang digunakan adalah 625 nanometer atau 6,25 kali 10 pangkat min 9 meter. Kemudian lebar celah D-nya sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 4 meter. Pada soal juga diketahui minima ketiga berjarak 3 mm dari minima pertama. Berarti delta Y 31 sama dengan 3 mm atau sama dengan 3 kali 10 pangkat min 3 meter. Delta Y31 ini itu sama dengan Y3 dikurang Y1, yaitu jarak minima 3 dari terang pusat dan minima 1 dari terang pusat. Pada difraksi celah tunggal berlaku D sin theta sama dengan N lambda atau dy per L sama dengan N lambda. Maka Y-nya sama dengan N lambda kali L per D. Maka Y1 berarti N-nya 1, maka kita bisa tuliskan Y1-nya sama dengan lambda kali L per D, dan Y3 berarti 3 lambda L per D. Maka Y3 kurang Y1-nya itu sama dengan 2 kali lambda kali L per D. Y3 kurang Y1-nya itu kan 3 kali 10 pangkat minus 3 sama dengan 2 kali 6,25 kali 10 pangkat min 9 dikali L yang ditanyakan dibagi D-nya 2,5 kali 10 pangkat minus 4. Jika ini kita coret, maka ini min 7 ya. Kita coret maka menjadi 1 dan 6,25 bagi 2,5 ini kan sama dengan 2,5 ya. Maka L-nya sama dengan 3 bagi 5. 3 bagi 5 sama dengan 0,6 meter atau 60 cm. Jadi jawabannya A. Oke, berikutnya kita membahas soal yang keempat. Berkas sinar laser helium lambda sama dengan 600 nanometer dilewatkan melalui sebuah celah yang lebarnya 0,3 mm. Lebar pusat pola yang terjadi di layar pada jarak 1 meter dari celah adalah. Pada soal diketahui lambdanya 600 nanometer. Kemudian D-nya 0,3 mm atau 3 kali 10 pangkat minus 4 meter dan L-nya 1 meter. Kita selesaikan soal ini dengan menggunakan dy per L sama dengan N lambda atau Y-nya sama dengan N lambda kali L per D. Kita dapat menunjukkan lebar pusat pola yang terjadi pada layar. Jadi ada celah yang lebar celahnya D, kemudian layar. Di sini akan muncul di layar itu terang pusat ya. Terang pusat, misalnya ini terang pusat yang memiliki lebar sebesar B misalnya. Lebar ini merupakan jarak dari gelap ke 1, gelap ke 1 atas dan gelap 1 bawah. Gelap 1 atas dan gelap 1 bawah ya. Maka kita bisa tuliskan B-nya sama dengan Y1
ditambah Y1. Y1 atas ditambah Y1 bawah. Maka sama dengan, kan Y1 berarti N-nya sama dengan 1. Maka kita bisa tuliskan ini menjadi lambda L per D ditambah lambda L per D. Berarti B-nya sama dengan 2 kali lambda L per D. Sama dengan 2 kali 6 kali 10 pangkat min 9 kan 600 nanometer, kemudian dikali L-nya 1 dibagi D-nya 3 kali 10 pangkat min 4. Maka kita dapatkan B-nya sebesar 4,00 mm. Jadi jawabannya E. Berikutnya kita membahas soal yang kelima. Berkas cahaya melewati celah sempit dan menghasilkan interferensi minimum orde kedua. Apabila lebar celah 2,4 kali 10 pangkat min 4 cm, maka panjang gelombang cahaya tersebut adalah titik-titik. Pada soal diketahui D-nya sama dengan 2,4 kali 10 pangkat min 4 cm atau sama dengan 2,4 kali 10 pangkat minus 6 meter. Θ-nya sama dengan 30 derajat untuk N-nya sama dengan 2 ya. Interferensi minimum orde kedua. Maka kita gunakan D sin theta sama dengan N kali lambda. Dengan D-nya ini 2,4 kali 10 pangkat min 6 dikali sin 30. Sin 30 berarti 1/2 sama dengan N-nya 2 dikali lambda. Maka lambdanya sama dengan 2,4 bagi 4 berarti 0,6 kali 10 pangkat min 6 meter atau sama dengan 6000 angstrom. Jadi jawabannya B. Berikutnya kita membahas soal yang ke-6. Seberkas cahaya jatuh tegak lurus pada kisi yang terdiri dari 5000 garis tiap cm. Sudut bias orde kedua adalah 37 derajat. Panjang gelombang cahaya yang digunakan adalah titik-titik. Pada soal diketahui konstanta kisi atau tatapan kisi N sama dengan 5000 garis per cm. Maka lebar celahnya yaitu D sama dengan 1/N, yaitu sama dengan 1/5000 cm ya. Atau D-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 meter. Sudut bias orde kedua berarti θ 2-nya sama dengan 37 derajat. Untuk N-nya sama dengan 2 ya. Maka kita gunakan rumus D sin theta N sama dengan N kali lambda ya. Tahu D-nya 2 kali 10 pangkat minus 6 kali sin 37 derajat sama dengan N-nya 2 dikali lambda atau 2 kali 10 pangkat min 6 dikali 0,6 sama dengan 2 lambda. Maka lambdanya sama dengan 0,6 kali 10 pangkat min 6 atau 6 kali 10 pangkat min 7 meter atau lambdanya sama dengan 600 nanometer. Jadi jawabannya C. Kemudian berikutnya kita membahas soal yang ke-7. Seberkas sinar monokromatik dengan panjang gelombang 5 kali 10 pangkat min 7 meter datang tegak lurus pada kisi.
Jika spektrum orde kedua membuat sudut 30 derajat dengan garis normal pada kisi, maka jumlah garis per sentimeter kisi tersebut adalah, pada soal ini diketahui panjang gelombang yang digunakan adalah 5 kali 10 pangkat min 7 meter. Kemudian sudut bias orde kedua berarti theta 2-nya sama dengan 30 derajat untuk N sama dengan 2. Maka kita gunakan D sin theta N sama dengan N kali lambda. D kali sin 30 sama dengan 2 kali 5 kali 10 pangkat min 7. Atau D kali 1/2 sama dengan 2 kali 5 kali 10 pangkat min 7. Maka kita dapatkan D-nya sama dengan 20 kali 10 pangkat min 7 ya. 20 kali 10 pangkat min 7 meter per garis. Maka jumlah garis per sentimeter atau konstanta kisi itu kita cari dengan menggunakan N sama dengan 1/D. Nah, tapi kita ubah dulu D ini dalam sentimeter per garis ya. Maka sama juga dengan 20 kali 10 pangkat min 5 cm per garis. Maka N-nya sama dengan 1/20 kali 10 pangkat min 5 cm per garis, atau N-nya sama dengan 10 pangkat 5 per 20 garis per sentimeter, atau sama dengan 5000 ya, 5000 garis per sentimeter. Jadi jawabannya B. Berikutnya kita membahas soal yang ke-8. Sebuah sumber memancarkan dua panjang gelombang yang berbeda, satu diantaranya adalah 600 nanometer. Ketika cahaya datang tegak lurus pada sebuah kisi, diperoleh bayangan orde ketiga yang dibentuk oleh cahaya dengan panjang gelombang 600 nanometer ini bertumpuk dengan bayangan orde keempat dari panjang gelombang lainnya. Panjang gelombang kedua yang dipancarkan oleh sumber adalah titik-titik ya. Pada soal diketahui panjang gelombang sinar atau sumber cahaya adalah 600 nanometer, ini panjang gelombang pertama, dan panjang gelombang lainnya lambda aksen yang ditanyakan ya. Bayangan orde ke N sebuah kisi dinyatakan oleh persamaan D sin theta N sama dengan N lambda, atau sin theta N-nya sama dengan N lambda per D. Maka bayangan orde ketiga, untuk bayangan orde ketiga untuk panjang gelombangnya lambda, maka kita bisa tuliskan sin theta 3 sama dengan 3 lambda per D. Kemudian bayangan orde keempat dengan panjang gelombangnya lambda aksen, maka kita bisa tuliskan sin theta 4 sama dengan 4 lambda per D. Kemudian bayangan orde ketiga oleh panjang gelombang lambda bertumpukan dengan bayangan orde keempat oleh panjang gelombang lambda aksen. Ini berarti sin theta 3 sama dengan sin theta 4 ya. Sin theta 3 sama dengan sin theta 4 karena tadi kedua bayangannya berimpit ya, atau bertumpuk. Maka kita bisa tuliskan 3 lambda per D, oh ini lambda aksen ya, sama dengan 4 lambda aksen per D. Kita coret D-nya, maka kita dapatkan lambda aksen sama dengan 3/4 lambda, atau sama dengan 3/4
dikali 600 nanometer. Maka kita dapatkan lambda akselnya sama dengan 450 nanometer. Jadi jawabannya B. Berikutnya kita membahas soal yang ke-9. Berkas sinar polikromatik jatuh secara tegak lurus pada kisi difraksi yang memiliki konstanta 4000 garis per cm. Jika jarak kisi ke layar 120 cm, jarak garis terang kedua dari sinar kuning dengan garis terang kedua berkas sinar biru adalah titik-titik. Pada soal diketahui konstanta kisi N sama dengan 4000 garis per cm. Maka lebar celahnya D sama dengan 1/N atau 1/4000 cm sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 6 meter. Kemudian jarak kisi ke layar berarti L nya 120 cm atau 1,2 meter. Panjang gelombang sinar kuningnya 640 nanometer atau 640 kali 10 pangkat min 9 meter. Kemudian panjang gelombang sinar birunya 540 nanometer atau sama dengan 540 kali 10 pangkat min 9 meter. Kita gunakan hubungan dy per L sama dengan N lambda, atau Y nya sama dengan N kali lambda kali L dibagi dengan D. Yang ditanyakan adalah jarak garis terang kedua dari sinar kuning dengan garis terang kedua dari berkas sinar biru, berarti N nya sama dengan 2. Untuk sinar kuning kita bisa tuliskan YK nya sama dengan N nya 2 dikali lambda kuning, ya, panjang gelombang sinar kuning dikali L bagi D. Sedangkan untuk sinar biru YB nya sama dengan 2 lambda B dikali L per D. Maka jarak garis terang kedua dari sinar kuning dengan garis terang kedua berkas sinar biru yaitu YK dikurang YB sama dengan 2L per D 2L per D dikali lambda K dikurang lambda B sama dengan 2 kali L nya 1,2 dibagi D nya 2,5 kali 10 pangkat minus 6 dikali 640 kurang 540 dikali 10 pangkat min 9 atau sama dengan 9,6 cm. Jadi jawabannya E.